mohon maaf, ini fakta yang tidak enak ini untuk saya katakan, tapi memang ada penelitian yang menunjukkan gini, apakah sukses itu dari usaha ataukah dari keberuntungan? Solusinya apa namanya? Jawabannya, mohon maaf ini. Jawabannya ternyata semua pekerjaan itu menderita. Semua usaha itu menderita. Tapi kamu bersedia menderita untuknya. Kamu nggak menunggu berhasil untuk bahagia. Kamu sudah melakukan aja bahagia. Nah itu salah satu kunci sukses. Kenapa? Karena kamu akan bertahan di situ apapun keadaannya. Mikrofon coba minta tolong. Nama dari universitas mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY. UMY. Mungkin pertama saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Mas Sabrang sama Mas Helmi yang expertise di bidangnya. Mungkin teman-teman boleh aplaus sedikit bagi narasumber kita. Nah, yang kedua Mas, saya juga sebenarnya fans dari ayahanda Mas Sabrang, MH Ainun Najib, karena banyak pemikiran-pemikiran beliau yang filsafat itu saya senang gitu Mas, karena saya juga mempelajari filsafat gitu loh. Nah, pertanyaan saya itu lebih ke teknis bagaimana membuat sebuah startup, karena saya sekarang juga lagi merangkul teman-teman, karena saya nggak punya basic di teknis kalau IT, tapi saya punya ide, saya bisa mengorganisir teman-teman. Nah, bagaimana cara secara fundamental kita membuat teknis-teknisnya, apa tips dan trik untuk membuat sebuah startup Mas? Karena saya masih agak bingung beberapa hal itu. Saya mencari tahu sendiri, tapi ya mungkin barangkali lewat orang-orang yang sudah expertise atau sudah melakukan seperti Mas Sabrang, ada masukan-masukan apa yang harus saya jalankan untuk saya membuild atau membangun tim untuk membuat startup ini Mas. Mungkin itu saja Mas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Mas Sabrang. Bagaimana membangun startup? Learn. Itu jawaban paling broad, learn ya. Tapi saya bisa memberi beberapa tips tentang learning itu. Kadang-kadang salah satu bias yang yang biasa dilakukan oleh pembelajar adalah mempelajari cara sukses. Padahal yang paling penting dipelajari adalah bagaimana mereka gagal. Karena lebih banyak kegagalan daripada kesuksesan. Kegagalan adalah keberhasilannya yang tak terjadi. Ngomong fakta aja. Itu yang kegagalan tertunda itu kan yang pengen ngelus-elus. Nanti berhasil, fakta, ditolak ya ditolak, udahlah. Nanti cari mertua yang kilaf. Kalau ditolak. Jadi kalau kegagalan adalah keberhasilan yang tak terjadi, it's okay. Tapi kan dicoba lagi. Gini kok Mas, kalau Anda belajar cukup banyak, Anda akan tahu bahwa semua teori punya kontra narasinya. Ini ngomong lebih baik ke kanan, yang ini ngomong lebih baik ke kiri nanti. Ini ngomong lebih baik ke atas, ada yang ngomong lebih baik ke bawah. Semua itu pasti ada kontra teorinya. Dan tidak ada satu teori pun di dunia yang memastikan output. Saya pengen ngomong kenyataan ya. Gak ada satu teori pun yang memastikan keberhasilan. Karena kalau teori itu ada, pasti semua orang berhasil. Ada banyak framework yang bisa untuk membantu Anda mengclearkan pikiran. Coba misalnya pelajari, kalau yang paling sederhana kan Lean Canvas, Business Canvas, dan seterusnya. Ada untuk mempelajari, mengclearkan pikiran Anda misalnya pakai Zachman Framework. Itu gimana caranya? Ya belajar, baca. Karena tips spesifik dari saya tidak akan lebih spesifik daripada Google. Jadi kenapa apalagi Open AI? Kalau OpenAI diajak diskusi gini ini agak nggak bisa nih. Oh nggak bisa ya? Ini Anda ngomong OpenAI sedikit langsung kepikiranku jadi ngomong banyak nih, nanti saya belok dari pertanyaan beliau nih. Oke, tips apa yang bisa dilakukan ya tenacity. Tenacity itu
apa ya, bahasa Indonesianya apa? Tenacity itu. Kegigihan. Kegigihan itu dari belajar, dari apa namanya, belajar kesalahan orang lain, belajar sejarahnya dan seterusnya. Saya sempat ngobrol sama beliau tentang sejarah bagaimana peti kemas dimajukan, bagaimana tentang apa namanya pesawat. Nah itu semua saya bacain karena saya pengen tahu bagaimana people fail sih, dan saya tidak mengulangi fail tersebut. Dan ada satu titik keberuntung mas, mohon maaf, ini fakta yang tidak enak ini untuk saya katakan, tapi memang ada penelitian yang menunjukkan gini, apakah sukses itu dari usaha ataukah dari keberuntungan? Solusinya apa namanya? Jawabannya, mohon maaf ini, jawabannya ternyata keberhasilan itu datang dari keberuntungan. Terus ini kan bahaya, ngapain saya usaha, wong berhasil dari keberuntungan kok, kan gitu. Tapi yang melebarkan keberuntungan Anda itu adalah usaha. Jadi usaha tidak menghasilkan keberhasilan, karena keberhasilan juga datang dari keberuntungan. Sehebat-hebatnya Anda sama anaknya Khairul Tanjung yang punya modal 3 miliar ya tetap mumet toh Anda. Anda punya modal dengkul tok kok sama otak tok gitu. Dia punya modal miliaran gitu, tetap awal mulainya berbeda, tetap ada keberuntungan apa yang berpengaruh di situ. Tapi kita tetap bisa usaha nih, karena usaha itu memperlebar keberuntungan. Misalnya gini, saya menemukan Mas Helmi, bertemu dengan Mas Helmi itu juga lama. Saya punya ide itu bisa 5 tahun, 6 tahun yang nggak bisa coding juga. Saya mau nyemplung coding, teman-teman itu nggak bisa makan ini nanti kalau saya belajar coding ini. Saya nggak nyanyi ini, kan kemudian gitu. Jadi terus saya kemudian beruntung ketemu Mas Helmi yang sangat expert. Dia ini roto gendeng lah menurut. Dia itu bukan bisa coding, dia itu sakit coding. Setahu saya dia bisa 32 bahasa pemrograman apa-apa lah itu. Jadi itu bukan pinter, itu tuh sakit jiwa itu menurut saya. Tapi saya beruntung ketemu dengan Helmi sehingga dia bisa mengimplementasikan apa yang saya riset dari urusan sosialnya, riset dari urusan psikologinya, sosiologinya, matematikanya saya, tapi tidak bisa memahami bahasa komputernya. Saya ketemu dengan beberapa orang gagal, ketemu beberapa orang gagal dan seterusnya, dan akhirnya ketemu Mas Helmi ya saya gimana rumus ketemu Mas Helmi? Nggak ada rumusnya mas, ya beruntung gitu aja. Tapi saya bertahan di situ. Kalau Anda bertahan, gini, saya kasih contoh aja. Jam rusak itu minimal bener 2 kali sehari kok mas. Paham maksud saya? Jam rusak, jamnya nggak gerak. Itu sehari minimal bener 2 kali loh. Oke, paham maksud saya? Minimal 2 hari bener lah dia. Oke, Anda nggak tahu gimana benernya, tapi bertahan di situ terus, paling nggak nanti pasti ketemu lah. Ketemu momentum benernya lah. Jam rusak aja 2 kali sehari bener loh. Punya peluang 2 kali bener dalam sehari, jam rusak aja. Anda kan nggak rusak toh. Makanya oke bertahan, entah kapan nih gitu. Itu cuma tarik-tarikan kuat-kuatan, makanya namanya itu tenacity itu tadi. Tenacity itu adalah kemampuan bertahan itu. Makanya kuncinya kan kalau orang ngomong kunci sukses kan passion. Passion kan tahu arti kata passion ya? Apa kata passion? Apa kata passion? Artinya? Sering kamu pakai tuh di status. Sering kamu WA kan, walaupun WA-nya centang 2 biru tapi nggak dibalas, tetap kamu adalah passionku. Passion itu artinya penderitaan. Asal katanya pasio dari kata Yunani. Artinya bukan yang kamu senangi, artinya penderitaan. Tapi artinya passion itu sesuatu yang kamu bersedia menderita untuknya, tapi tetap kamu lakukan. Semua pekerjaan itu menderita. Semua usaha itu menderita. Tapi kamu bersedia menderita untuknya, kamu nggak menunggu berhasil untuk bahagia. Kamu sudah melakukan aja bahagia. Nah itu salah satu kunci sukses. Kenapa? Karena kamu akan bertahan di situ apapun keadaannya. Tanya teman-teman yang misalnya teman-teman yang hobi mancing. Walaupun pulang mancing nggak dapat apa-apa, dimarahin istrinya, besok tetap dilakukan lagi. Itu passionnya di mancing itu. Nggak dapat ikan, umpannya dimasak sendiri, dimakan sendiri, tetap besok lakukan lagi. Nah kalau Anda tidak punya passion terhadap apa yang kamu lakukan, umur Anda nggak akan panjang. Jadi kalau Anda passion, senang pada yang Anda lakukan, karena Anda tidak menunggu berhasil untuk bahagia. Melakukan itu sudah bahagia. Seperti pacaran itu loh, kan nggak menunggu punya anak untuk bahagia. Bisa makan bareng aja udah bahagianya setengah mati. Seperti mendengarkan lagu, tidak menunggu selesai untuk bahagia. Justru ketika mendengarkan lagunya, itu bahagia. Seperti hidup, tidak cepat-cepat menuju ending untuk bahagia, tapi menjalankan hidupnya bahagia.
Ngeri. Oke, ngeri. Tepuk tangan. Ini nggak ada catatannya, spontan aja di otak itu, luar biasa kan? Itu apa passion tadi itu bisa buat ini, bisa buat nguji pasangan tuh. Kamu adalah passionku. Iya toh? Ya berartinya aku bersedia menderita, walaupun dengan menderita denganmu, tapi aku tetap bertahan. Lah yang ngono kuwi maksudnya. Asyik, itu rayon yang tidak efektif sebenarnya. Enggak apa namanya? Maksudnya untuk menguji level apa namanya? Pengetahuan pasangannya. Ngerti nggak gitu maksudnya kan? Kamu adalah passionku, nek plonga-plongo berarti kayak orang ngerti kayak berarti. urung melu simbolik berarti. Oke. Terus, pertanyaan itu aja tadi ya Mas. Ya oke, sip. Learn Mas. Apa? Gimana? Oke, sip. Anda hidup di zaman yang tidak punya masalah dengan sumber informasi. Saya pernah hidup di zaman yang saya kecilnya dulu, saya sangat hobi baca. Dan orang tua saya saya gini, ya kamu taunya saya anaknya Cak Nun ya. Ya bener, itu bener. Tapi pengalaman kecil saya tinggal SD SMP itu tinggal di daerah yang sangat terpojok namanya Metro di Lampung. Dan saya sangat suka membaca. Dan kalau membaca itu cepat cepat habisnya. Di kota saya cuman ada satu toko buku. Dan orang tua saya tidak mampu membelikan buku buat saya. Yang dia lakukan adalah membayar penjaga toko buku agar saya boleh nongkrong di situ membaca sampai sore tiap Rabu. Itu kesulitan saya mengumpulkan informasi itu saat itu kayak gitu. Sekarang Anda punya Al-Mukarram Syekh Google yang wajahnya bercahaya itu. Itu jadi Anda tanyain apa aja bisa jawab. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Belajar, sangat mudah informasi itu. Kalau Anda belum menemukan jawabannya, belajar lagi. Di matematika itu ada jawabannya kok. Kalau Anda gini, ini rumus yang saya dapatkan dari matematika, itu namanya Collatz conjecture. Kalau Anda tidak tahu sesuatu, belajar 3 kali lipat. Tambah 1 yang namanya kepasrahan. Kalau Anda menemukan jawabannya, Anda akan menemukan paradoks dari pertanyaan di kepala Anda. Itu namanya Collatz conjecture di matematika. Jadi kalau Anda nggak menemukan jawabannya, tanya sama Kiai Google. Sekarang ada kiai-kiai yang lain, ada Kiai Bing, ada Kiai ChatGPT, ada Kiai DuckDuckGo dan seterusnya lah. Dan ada Kiai Dark Web yang tersembunyi, Wali Mastur namanya Dark Web tersebut. Jadi banyak informasi sekarang luar biasa. Kuncinya sekarang bukan pada sumbernya, tapi kuncinya sekarang pada pencarinya.